Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqqi wa nutu an lakumul jannata wa rizquha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Oke, langsung saja. Nama saya Muhammad Sulaiman. Nomor NIM, nomor induk mahasiswa 193121101. Sini saya akan membahas tentang makalah yang kami buat, makalah dari kelompok 7 yang telah kami buat. Bahwasanya di sini kami diperintahkan untuk menjelaskan tentang bab hibah tanah, dokumen negara, hukum kriminal dan hisbah. Sebelumnya dari makalah ini kami mengambil dari kitab Ahkamus Sultaniyah karangan dari Imam Al-Mawardi. Di situ Imam Al-Marwati pernah ketika akan meninggal, ketika sakit akan meninggal, beliau berkata pada muridnya bahwasanya aku memiliki kitab-kitab yang terdapat di dalam gudang. Apabila di situ aku ikhlas dalam menulisnya, maka ajarkanlah, ambillah dan ajarkanlah. Dan jika aku tidak ikhlas, maka bakarlah semua kitab-kitab yang ada di gudang. Kemudian Imam Al-Marwati itu memberi isyarat, kalau aku menggenggam tanganmu dengan keras, maka bakarlah kitab-kitab yang ada di gudang itu. Itu saking ikhlasnya, saking tawaduknya Imam Al-Marwati, sampai-sampai tidak ada orang yang mengetahui bahwasanya Imam Al-Marwati menulis kitab itu. Imam Al-Marwati ini mendapat julukan Al-Marwati karena ayahnya itu seorang pedagang Al-Wardi, kemudian dijuluki Al-Marwati. Itu adalah Imam Al-Wardi yang menuliskan kitab Ahkamus Sultaniyah yang sudah yang kami tulis di dalam makalah-makalah ini sebagai rujukan-rujukan, dan kami pun mengambil dari beberapa jurnal-jurnal untuk menyusun kitab Al-Marwati ini. Langsung saja ya. Jadi hibah itu menurut Islam itu bahwasanya hadiah dapat diberikan pada orang lain yang bukan saudara kandung atau suami istri. Menurut Islam, hibah itu pemberian. Sedangkan menurut negara itu hibah itu pemberian akan tetapi dikembalikan. Gimana maksudnya? Contoh, kemarin Raja Saudi Arabia menghibahkan pada Indonesia. Maka pada suatu saat Indonesia mengembalikan uangnya kepada Raja Saudi Arabia. Itu menurut hibah negara. Kemudian dokumen negara. Dokumen negara itu berasal dari Inggris dan bahasa Belanda, yaitu dokumen, pakai T belakangnya. Kemudian pada umumnya dokumen itu berisikan buku-buku yang sangat penting, itu yang dikatakan dokumen negara. Kemudian hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana. Jadi hukum pidana itu akan terjadi apabila hukum pidana dilanggar. Kemudian hisbah ini
terjadi perbedaan pendapat antara penulis Barat dan penulis Islam dalam hal apakah konsep hisbah murni terbakar dari kebudayaan Islam atau serapan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi masih ada perdebatan tentang hisbah. Kemudian para pengkaji hisbah pada karya-karyanya, pokok-pokok pikirannya, yang pertama Al-Marwazi yang telah tertuliskan di kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Al-Wilayah Al-Diniyah, ilmu tata negara dan kekuasaan keagamaan, mendefinisikan bahwa hisbah identik dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Jadi menurut Imam Al-Marwazi, jika secara nyata ditinggalkan, jika secara nyata dilakukan. Jadi kalau di situ kok baik dikerjakan dalam hal kebaikan, dan jika di situ nyata jelek dilakukan kemungkaran, maka ditinggalkan. Menurut Al-Marwazi. Kemudian lagi dari Imam As-Sakati yang khusus mengkaji tentang hisbah berjudul Fi Adab Al-Hisbah, etika pengawasan. Fungsi dan tugas wilayatul hisbah merupakan pertengahan antara fungsi dan tugas wilayat al-aqadah dan wilayat al-mazalim. Di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah nanti ada yang bab tersendiri tentang bab mazalim. Bab mazalim yaitu mahkamah yang mengurusi tentang pelanggaran-pelanggaran para pemerintah. Mahkamah mazalim. Kemudian pengembangan konsep hisbah. Kemudian konsep hisbah pun pada saat zaman Nabi pun sudah ada, pada masa-masa Nabi pun sudah ada. Bagaimana? Nabi adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin negara yang memegang 3 bentuk kekuasaan sultan. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad di Mekah, beliau menjabat sebagai Nabi, dia sebagai Nabi, beliau sebagai Nabi. Ketika di Madinah, beliau pun mendobelkan dirinya menjadi kepala negara dan juga sebagai nabi. Kemudian masa Khulafaur Rasyidin, masa Abu Bakar, sistem pemerintahan masih melanjutkan Nabi. Jadi masa Khulafaur Rasyidin pun juga masih sama dengan keadaan Nabi, masih sama dengan Nabi. Kemudian masa Daulah Umayyah, kemudian masa Bani Abbas, masa dinasti Turki Utsmani dan Sultanan, mereka pun memiliki perkembangan tersendiri untuk hisbah. Ya, insyaallah sudah ada. Apabila dari saya, dari penjelasan saya ada salahnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.